Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi meluncurkan nomor panggilan darurat 112 dalam sebuah acara yang digelar di halaman Diskominfo Kabupaten Nganjuk Rabu siang. Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan saat menghadapi situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan bahwa nomor darurat 112 dapat digunakan untuk melaporkan berbagai kejadian mendesak seperti kecelakaan, kebakaran, bencana maupun kondisi darurat lainnya. Menurut kami dari 112 ini adalah untuk kedaruratan. Kedaruratan di bidang apa? Satu, mungkin ada kecelakaan, kebakaran, butuh mendesak ambulan dan seterusnya ya. Kemudian bencana-bencana yang lain ya. Yang sifatnya kedaruratan silahkan di Nganjuk call 112 ya. Nanti akan dilayani dengan baik. Koneksitasnya misalnya dengan BPBD, siapa yang harus dihubungi, nomor berapa, dia juga harus standby. Karena ini tidak hanya sekedar kita bicara dengan Kominfo saja, 112 saja, tapi juga connecting dengan yang lain. Misalnya kepolisian, kira-kira juga harus dicek, kira-kira siapa yang nanti bisa kita kontak di situ. Terus kemudian yang ketiga, katakanlah butuh ambulan atau rumah sakit, siapa yang kita kontak di sana. Maka dipastikan satu orangnya juga harus ada, kemudian sarana prasarananya juga harus siap, hardware-nya juga harus oke. Terus kemudian yang ketiga software-nya. Software-nya, aplikasi dan jaringan lain harus dipastikan ada. Untuk apa? Ya, untuk mempermudah layanan pada masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu sosialisasi dan komunikasi. Tadi saya menyarankan ke kepala dinas Kominfo bikin stiker kecil-kecil, tempel sepeda motor, bikin banner, nggak usah terlalu besar-besar, kita ubahnya, ya, stiker mobil, sehingga orang jadi tahu panggilan darurat 112. Jadi kalau ada apa saja bisa langsung connect di 112. Menurut Marhen, layanan 112 telah terintegrasi dengan berbagai instansi terkait di Kabupaten Nganjuk, sehingga penanganan laporan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Sementara itu, pendamping layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk, Wahyu Prastio menjelaskan bahwa layanan ini berbasis BTS dan dapat diakses tanpa pulsa maupun tanpa kode area. Masyarakat cukup menekan nomor 112 dan panggilan akan langsung diterima oleh operator di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selama 24 jam penuh. Dasarnya adalah koneksi BTS ini jenengan ada di Nganjuk, otomatis dia akan masuk ke BTS Nganjuk. Di BTS Nganjuk tadi, BTS ini boleh bisa jadi operator seluler, Telkomsel, Indosat, XL, lain. Langsung masuk ke Diskominfo Kabupaten Nganjuk, jadi nggak ke Jakarta, langsung diterima oleh teman-teman operator yang ada di Diskominfo Nganjuk. Jadi itu begitu masyarakat tekan 112 tanpa kode area, langsung masuk ke 112 Kabupaten Nganjuk. Apakah itu jaringan atau pemancar seperti itu? Jadi kalau di pegunungan atau apa kan kebencanaan seperti itu, ya. Itu perlu koneksi untuk pemancar atau enggak? Ya, jadi layanan dari 112 ini memang membutuhkan koneksi signal atau dari BTS operator seluler. Jadi layanan ini menggunakan signal Telkomsel, Indosat dan lain-lain. Jadi untuk terhubung ke 112. Jadi untuk daerah yang ada beberapa black spot itu nanti akan kita eskalasikan ke teman-teman bakti Kombiji untuk membuka akses yang ada di daerah yang black spot tadi kayak di pegunungan yang di sana black spot akan kita bantu ajukan ke bakti Kominfo untuk membuka akses ke sana dengan teman-teman operator seluler. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap kehadiran layanan darurat 112 ini dapat meningkatkan kecepatan respon terhadap berbagai kejadian darurat serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Nganjuk, Tim Liputan MGTV melaporkan.